Halo teman-teman, kali ini kita akan bercerita bersama. Dan yang akan bercerita sekarang adalah Iron Man, dengan cerita yang berjudul Seruling Ajaib. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, si kancil sedang asik berjalan di hutan bambu. Ternyata enak juga jalan-jalan di hutan bambu, sejuk dan begitu damai, kata kancil dalam hati. Keasikan berjalan membuat ia lupa jalan keluar. Lalu ia mencoba jalan pintas dengan menerobos pohon-pohon bambu. Tapi yang terjadi, si kancil malah terjepit di antara pohon bambu. "Tolong, tolong!" teriak kancil. Ia meronta-ronta, tapi semakin ia meronta, semakin kuat ia terjepit. Ia hanya berharap mudah-mudahan ada binatang lain yang menolongnya. Tak jauh dari hutan bambu, seekor harimau sedang beristirahat sambil mendengarkan kicauan burung. Ia berhayal bisa bernyanyi seperti burung. Andai aku bisa bernyanyi seperti burung, tapi siapa yang mau mengajari aku bernyanyi ya? Tanyanya dalam hati. Semilir angin membuat harimau terkantuk-kantuk. Tak lama setelah ia mendengkur, dengar suara berderit-derit. Suara itu semakin nyaring karena terbawa angin. "Suara apa itu ya?" kata harimau. "Yang pasti bukan suara kicauan burung. Sepertinya suara datang dari arah bambu. Lebih baik aku selidiki saja." Lalu harimau pun mendengarkan suara semakin jelas. Ketika harimau sampai di hutan bambu, ia mendapati ternyata seekor kancil sedang terjepit di antara pohon-pohon bambu. "Wah, aku beruntung sekali hari ini," ujarnya dalam hati kepada kancil sambil lidahnya berkecap melihat tubuh kancil yang gemuk. "Kancil, kamu akan menjadi hidanganku. Apa yang harus aku lakukan agar bisa lolos dengan selamat?" pikir si kancil. "Harimau yang baik, janganlah kau makan aku. Tubuhku yang kecil pasti tak akan mengenyangkanmu." "Aku tak peduli, aku sudah lama menunggu kesempatan ini," ujar si harimau. Angin tiba-tiba berhembus, lalu krit, krit dengan cepat. "Suara apa itu?" tanya harimau penasaran. Kancil menjawab, "Itu suara seruling ajaibku," ujar kancil dengan cepat. Wataknya yang cerdik telah menemukan suatu cara untuk meloloskan diri. "Aku bersedia mengajarimu, asalkan engkau tidak memangsaku." "Bagaimana?" tanya si kancil. Harimau berpikir. Harimau pun kemudian tergoda dengan tawaran si kancil, karena ia memang ingin dapat bernyanyi seperti burung. Ia berpikir meniup seruling tidak kalah hebat dengan bernyanyi. Tangan si kancil pura-pura asik memainkan seruling seiring dengan hembusan angin, sementara harimau memperhatikan dengan serius. "Kok lagunya hanya seperti itu?" tanya harimau. "Ini baru nada dasar," jawab kancil. "Begini caranya. Coba kau kemari dan renggangkan dulu batang bambu ini dari tubuhku," kata si kancil. Lalu harimau melakukan apa yang dikatakan kancil, hingga akhirnya kancil terbebas dari jepitan bambu. "Nah, sekarang masukkan lehermu dan julurkan lidahmu pada batang bambu ini. Lalu tiuplah pelan-pelan." Kancil menerangkan dengan serius. "Jangan heran ya kalau suaranya kadang kurang merdu, tapi kalau lagi tidak mengadat suaranya bagus loh. Untung ada harimau. Bodoh sekali dia. Mana ada seruling ajaib," kata kancil dalam hati. Harimau yang telah terjepit di antara batang bambu tidak menyadari bahwa ia telah tertipu si kancil. "Kamu mau pergi kemana, Cil?" tanya harimau.
Aku mau minum dulu, kata kancil berbohong. Lalu harimau pun bertanya lagi. Masa aku harus belajar sendiri? Tanya harimau lagi. Terus kancilnya berkata, aku pergi tidak lama, nanti waktu aku kembali kau harus sudah bisa meniupnya ya, jawab si kancil sambil pergi meninggalkan harimau. Setelah si kancil pergi, angin semilir-semilir dan semakin lama kencang. Batang-batang pohon menjadi saling bergesekan dan berderit-derit. Lalu harimau bersorak, "Hore, aku bisa memainkan seruling ajaib." Tanpa sadar, ia sebenarnya telah dibohongi oleh si kancil, teman-teman. Karena terlalu bersemangat, lidah harimau menjadi terjepit di antara batang bambu. Ia berteriak kesakitan dan segera menarik lidahnya dari jepitan batang bambu. Wah, ternyata aku telah ditipu lagi oleh si kancil. Bodohnya aku ini. Pasti bunyi berdedet-dedet ini suara batang bambu yang bergesekan. Oh, benar-benar keterlaluan. Kalau ketemu nanti akan kuhajar si kancil, kata harimau. Hahaha, harimau kena lagi deh sama si kancil. Setelah lelah mencari si kancil, akhirnya harimau beristirahat di bawah pohon. Angin berhembus kembali, krit, 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 membuat batang-batang bambu saling bergesekan dan berderit-derit. Hal ini membuat amar harimau sedikit reda. Ia jadi mengantuk dan akhirnya tertidur. Dalam tertidurnya, harimau bermimpi dapat meniup seruling asli, membuat para binatang menari dan bernyanyi. Hore, hore. Oke, terima kasih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa dipelajari dari cerita tadi? Oke teman-teman, selanjutnya sampai bertemu kembali bersama kita di Robot TV. Dadah.